Nah pas ke Timur itu pas lagi ada perang. Namanya gue tinggal di hotel, sebelahnya rumah sakit. Aduh, tolong. Ada yang ketembak. Mana tidur. Jadi kita show-nya gini, pakai bendera merah putih. Tapi kan dagduk. Salah tembak aja kagak lucu banget kan. Dulu Adi Bing Slamet keluar, ampe rambut gue ikut begitu. Pokoknya semua. Begini gue rambut gue. Dulu tuh penyanyi cilik bener-bener menjadi idolanya anak-anak. Betul gak? Dan orang itu mengingat. Sekarang tuh gak ada. Kan gue ngomong sama ada di MS, Bujana, gue bilang. Makanya dong gue bilang, sekarang gak ada yang namanya lagu anak-anak. Kenapa sih kita gak bikin? Lu lagi ngerjain apa sekarang? Ya itu yang gue bilang. Gue kepengen kita bikin lomba anak-anak. Lagu berarti baru. Bikin lagu baru? Bukannya repackage atau apa ya? Bikin lagu baru, oke. Pengen cari bukan yang lagu-lagu cinta, lagu apa. Ya maaf kata ya kayak artis-artis yang punya anak kecil juga gue nggak demen juga bilang kok jadi begini sih pakai goyang begini gue tuh nggak demen gue. Lu lagi deh jadi penyanyi cilik. Apaan? Diapain gue? Pakai AI dong. Mukanya gue tapi begini gitu. Halo, ketemu lagi saya Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya, Iyut Bing Slamet. Halo. Kita udah berteman udah lama. Akhirnya lu bisa datang, Iyut. Aduh, alhamdulillah. Janjiannya berapa kali? Wah, kita gila. Udah 2 tahun kali janjiannya. Bisa nggak? Bisa nggak? Iya, kapan? Iya. Akhirnya dapat, alhamdulillah sekarang. Padahal di IG kita komen terus. Kita komen-komenan terus. Tapi sempet gue nyariin lu ganti nama di IG. Oh iya, namanya ganti ya gitu. Itu nama asli gue bilang gitu. Oh iya benar. Oh itu nama lu aslinya sebenarnya. Yeah. Oh bukan Iyut ya. Iyut kan nama panggilan ya. Iya. Namanya asli siapa sih? Ratnavira Virus. Virusnya jadi Iyut. Iya. Oh Rat. Ada kearep-arepan dikit. Tapi sekarang udah Iyut lagi belum? Udah Iyut lagi kan orang ya, nyari. udah jawab kan. Ya makanya. Oke, jadi gini, gua itu Yud, waktu kecil gue senang banget ngeliat lu gitu ya. Terus pas, enggak sih, lebih tepatnya gue SMA sih. Gue SMA, gue banyak ngeliat bahwa, oh Yud main film, terus dan gue pernah dulu main film, bukan film, sinetron ya. Sinetron. Namanya Jendela Rumah Kita, gue jadi figuran. Gue justru baru tahu. Ternyata Iyut kan jadi gestarnya di situ di acara itu kan, Dede waktu itu sama lu. Gue di luar, Iyut. Cuman kan nggak berani negor. Iya. Iya kan. Wah itu udah seneng banget gue. Ada perbedaan tempat. Namanya juga kan ini, figuran kan beda. Kalau itu kan bintang langsung. Yud, gue cuma pengen gini Yud. Orang pasti tahu Iyut Bing Slamet. Langsung dengar nama lu langsung ke almarhum bokap. Bokap seorang legendaris, multitalenta, udahlah. Semua orang udah tahu cikal bakal musik, salah satunya bokap lu. Awalnya, lu menjadi seorang Iyut yang sekarang. Gimana Iyut? Lu tuh disuruh nggak? Kamu harus bermusik atau main film, itu bokap bukan ini? Justru kalau dari bokap masih ada nih, itu pesan sama nyokap, semua anak-anak tidak ada yang jadi artis. Nggak boleh. Kamu sekolah, papa yang cari duit. Sebelum mereka bokap meninggal. Ini waktu kecil ya lu ya? Bokap tuh meninggal umur berapa? 74 tahun. Tahun 74 ya? Nah, umur 47. Oke. Dia ngomong gitu? Iya. Ke lu apa ke nyokap? Ke nyokap, itu di rumah sakit. Terus. Jadi mama bilang pokoknya tidak ada yang jadi artis biar papa aja. Papa kan sakit nih, enggak papa pasti sehat. Dia bilang itu. Oke. Kayak gitu kan, terus udah. Jadi kalau mak papa meninggal, nggak tahu gimana, Om Edisu tuh giring kita. Maksudnya dia janji sama papa, kita akan
bantu keluarga Mislamet sama Om Ateng segala macam. Iya. Nah tapi yang bikin jadi artis tuh penyanyi tuh awalnya Adi duluan kan? Siapa dulu? Adi Bing Slamet ya. mau nggak rekaman gitu kan? Ya masih bingung kan karena kita nggak ada. Masih kecil kan? Adi umur 7, gue umur 5 tahun waktu itu. Oke. Sudah gitu, udah kayaknya ya coba deh rekaman. Nah itu yang Mainang itu yang Copot itu kan album pertama. Copot ya kan? Nah itu lagu awalnya dia. Nah terus akhirnya udah berkembang terus ya menghasilkan lah. Akhirnya kita buat hidup sama keluarga ya uang dari situ kan. Karena dari mana lagi gitu loh. Okay. Karena kan kita masih sekolah semua. Iya. Kakak-kakak masih ada SMP, SMA gitu loh. Nah terus udah gitu, gue sering karena gue paling kecil, jadi mama sering ngajak rekaman ke studio di Purnama Record waktu itu kan. Itu tuh mau ke rekamannya Adi? Iya udah berapa album dia Iya, akhirnya. banyak banget tuh. Nah terus udah gitu, katanya Om Irsut, mau nggak rekaman? Nggak mau Itu gue benar-benar bertentangan loh. Ya lo kan 5 tahun juga. Enggak lagi tuh udah pas udah mau SD udah kelas 6 apa berapa. Okay. Terus masih karena gue tuh kepengennya sekolah gitu loh. Karena gue suka ngelihat orang-orang yang pakai kayak mau kerja. Pokoknya gue tuh pengennya jadi pramugari kalau enggak jadi arsitek gitu kan. Zaman dulu pramugari keren soalnya. Pramugari, arsitek. Nah karena kenapa? Sebenarnya bisa masuk pramugari lagi pas itu. Karena temen gue papahnya itu ada kerja di Garuda. Oh oke. Nah udah daftar segala macam cuman gigi gue yang nggak bisa. Mata. Oh mata lo minus. Udah. Ya. Udah kan mama Igut nggak mau tuh bertentangan banget sama diri gue. Sampai gue kakak gue. Igut nggak mau jadi artis. Nanti mau sekolah. Ya bilang sama mama dong, maksudnya bilang nggak mau pokoknya gue demen orang pulang kerja pakai seragam samaan, gue suka gitu loh. Pengen ya kayak gitu ya? Ya pengen banget, maksudnya orang misalkan kayak apalagi pramugari kan. Nggak pengen lu ngeliat kayak Adi jadi show? Enggak. Gue cuma nganterin, kadang-kadang nganterin mama terus ya sampai tiduran, bawa main di studio gitu kan kayak gitu-gitu. Gitu ya? Nggak ada kepikiran, akhirnya dicoba suruh nyanyi dong. Nggak bisa, udah tuh ke kakak gue nggak mau jadi artis, dia mau sekolah, nggak mau, dia mau kuliah. Ya bilang sama mama, akhirnya gue kalah lah, maksudnya kalahnya. Ya udah. Akhirnya jadi mau. Iya coba aja ya, tapi nggak mau selamanya, gitu kan. Oh lu ceritanya coba aja. Ya coba. Dan pada waktu itu kita belum kenal uang sih ya. Jadi setiap kan nyokap kan sama Om Edi itu kan manajer. Jadi sama Om Edi Sud. Oh itu manajer. Nah terus tuh kita belum ngerti uang lah. Pokoknya gue dapat duit show segala macem, kasih mama ya buat biaya sekolah, buat. Pokoknya lu dapetnya coklat, mainan kayak gitu-gitu doang ya? Dulu kan ada Hoya doang. Hoya. Lu masih pada kali. Lu belum tahu. Ya, yang muda-muda nggak tahu Hoya. Hoya itu tempat kayak kita. Toy City. Kayak Toy City atau kalau zaman sekarang Time Zone. Itu komplit banget semua barang dari luar negeri, nggak ada buatan sini. Yeah. Jadi pokoknya kita itu. Oh iya. Ingat kan lo di Mangga Besar, cuman atu-atunya itu. Pokoknya kita abis show, abis dari mana-mana. Beli mainan. Orang belum punya Barbie, gue udah punya Barbie. Tapi yang apa sih? Yang Tommy Osmond yang keluarga. Iya tahu Osmond. Nah itu kan kayak Barbie. Jadi ada panggungnya. Iya. Ada bajunya. Orang kan kayak Barbie kan. Gue udah pernah punya. Iya. Nah terus bokap tuh masih ada mainan tuh zaman dulu kulkas beneran Fer. Dingin. Tapi kecil. Segini nih. Dingin, pakai baterai. Oke. Serika-serikaan itu panas. Panas. Ya anget lah ya. Anget lah. Itu bener-bener sampai Adi kan bikin teloran dia sampai masuk ke sini, diginin nih. Sok diginin kan, akhirnya nggak itu. Pokoknya mainan tuh mainan asli semua. Buka bagus mainannya, kayak gitu. Coklat segala macam, pokoknya mainannya semua tuh bagus-bagus deh. Orang belum punya Barbie, gue udah pernah punya.
Asik. Terus kayak apa sih rumah-rumahan BNB-nya itu yang Iya, pakai iya, lift iya. lagi kan? Iya, ada di gitu Di ya. sini kagak ada. Emang sih, Jadi iya, ya satu lantai 2 ini kamarnya. Ini bener-bener tempat tidurnya tuh bener-bener ada. Iya, 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 iya. Kaca-kacanya Iya, iya, segala iya. macam. Jadi pakai lift Dulu gitu. zaman di sini masih dakocan dulu. Iya Iya, kan, bener-bener. masih Apa dakocan begini, kita mainnya. Pokoknya dulu tuh kalau yang ada Oya tuh pasti ntar nih orang selalu punya mainan tuh, lu pasti punya juga simpanse. Nah, Iya kan? iya itu. Simpansean, panda, apa teddy bear. Dulu tuh musim tuh gitu tuh. Aku punya panda yang segini, Iya kan? yang 2 tahun. Bener. Terus ini apa dulu mainan? Boneka tuh boneka yang bener-bener kayak apa film apa sih yang pakai baju beneran, yang kayak orang beneran, kayak Iya, orang iya, ini. beneran. Yang dia bisa gini atas. Pokoknya tuh sampai kucing aja tuh bisa yang bergerak-gerak, tapi benernya kayak kita bawa ke sini ke mall. Orang nggak tahu tuh kucing Iya, bohongan. mirip banget kan bulunya. Lembut banget, orang nggak tahu tuh. Biasanya kalau di Singapura tuh kayak gitu, iya kan? Dulu tuh sempet kayak gitu-gitu dulu. Kita udah seneng gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah akhirnya kita udah kan, gue masih mau akhirnya berhenti sebentar, gue ke Australia Enggak, lu nyanyi akhirnya? nyanyi. Nyanyi berapa banyak? Dulu kan album, nggak ada single kan? Ah ya, jadi setiap tahun itu bisa sampai 6 album ya Anjir. di Banyak Purnama ya? Record. Iya, gue. Dan ada manggungnya. Hah? Ada manggungnya. TV lah ya dulu ya, TVRI dong. TVRI, Safari. Iya dong, Nah, secara manajer. Nah ini gue mau cerita, jadi pertama kali sebenarnya kan gue kan kalau lihat orang-orang sekarang tuh nyanyi di mana, nyanyi di panggung dengan apa di lapangan bola atau di mana, gue ketawa aja bilang udah pernah, dengan semuanya udah pernah gitu kan. Jadi kecil ya? pertama kali gue show itu di Ancol, enggak ya? enggak, jadi ini Zaman dulu kan Ancol. enggak, di luar itu Ancol udah ada ituan, udah ada kayak yang si anggun segala macam tiap tahun baru Iya, tuh. Ini enggak waktu kecil. Pertama kali gue nyanyi itu di Malang kalau nggak salah. Di Malang, jadi gue nyanyi itu gue baru lihat pas dipanggil kan, ini udah Adi udah nyanyi kan, Iyut Bing Slamet gitu kan. Oke. Pas gue keluar dong, gue keluar begini, gila itu manusia, gue bilang gitu. Sampai gue begini, Lu nggak nervous? enggak nih, Adi jangan jauh dari, Adi jangan jauh. Gue ini gemeteran semua nih, jangan jauh dari Yud ya. Enggak, bagian lu nyanyi, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh deh, enggak. Pokoknya Adi jangan sampai tungguin Yud nyanyi, kelarkan. Itu dari mulai nyanyi sampai akhir gemeteran. Lihat orang segitu banyak di lapangan bola pula, lu bayangin aja dong. Aduh, gue bilang itu enggak. Udah gue ke depan ke dalam. Enggak, jangan ke dalam. Jadi ikut, Adi nemenin. Akhirnya Adi cuman, iya gitu gini. Sebentar gue sendiri dong. Itu gue nggak bisa goyang. Mau goyang bagaimana? Orang 1000 kali 1000 lebih kali itu namanya lapangan bola. Nah udah terus ada kejadian waktu itu di Medan. Gue ada yang Ini masih kecil, turnya udah keluar kota. Udah 27 provinsi. Anjir. Sampai Itu yang ngiringin band? Ngeri. Jadi pas gue udah mulai SMP itu gue udah ke Papua, Freeport, Timur. Ya pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Nah pas ke Timur itu pas lagi ada perang. Oh, masih Indonesia ya Timur waktu itu ya? Jadi kita tuh pawai dengan begini tapi deg. Coba kalau ada udah gitu gue namanya gue tinggal di hotel sebelahnya rumah sakit. Jadi gimana? Aduh, tolong. Ada yang ketembak. Mana tidur, mana bayangin aja coba. Jadi kita show-nya gini, pakai bendera merah putih. Tapi kan dagduk. Salah tembak aja kagak lucu banget kan di Timur tuh. Sementara kita tidur di sebelahnya rumah sakit. Tiap malam ada aja yang aduh. Itu yang mana? Jadi pakai bendera supaya selamatkan kita kan itu dari Indonesia. Kalau enggak kan sama dia sampai kayak gitu. Nah itu nyanyi itu sampai umur berapa?
Nyanyi sebenarnya sampai sekarang sih masih, tapi maksudnya untuk Nggak waktu album itu. SMP Jadi sampai SMP tuh masih bikin album. Dan masih manggung begitu terus. masih Sekolah tapi. sekolah. Tapi kalau itu sama kalau untuk kita pas udah mau SMP itu kita minta ngambilnya Sabtu Minggu. Oh iya, weekend doang kan. Heeh. Itu lu sekolah di mana di SMP? Dekat rumah. Tapi untungnya kan gue dari TK itu tidak pernah nggak pernah di negeri. Oke, swasta terus ya? Sampai sampai TK sampai SMA Swasta? swasta gitu. Enggak, dari TK sampai SMP itu negeri, SMA-nya gue SMA-nya lu swasta? baru swasta PSKD 1. Di mana? PSKD 1. Oh PSKD. Oh, gue pikir Tarki, kalau cewek-cewek biasanya tentara Enggak itu karena kan dekat rumah. Oke. Nah, terus udah mulai tuh yang namanya ke Malaysia. Ini apa nih? Ke Malaysia ngapain? Show. Oh iya. Nah, itu gue ke Malaysia udah keliling juga. Jadi dari KL, Ranau, Johor gitu-gitu. Tawau, Johor sampai Sandakan. Kalau malah ke KL, ke Kinabalu itu ke KK udah berapa kali. Itu berdua terus sama Adi tuh? Ada yang sendiri, ada yang berdua. Sendiri, ada yang berdua juga. Gitu. Terus yang terakhir ke Brunei. Gila masih kecil men. Ke Brunei ke Brunei sudah SMA kali ya. Berarti ke istana dong? 2 kali dipanggil KBRI, 2 kali sama Istana? Iya. Iya kan. Nah pas lagi Adi paling enak nih pas tahun baru, pas Michael Jackson. Kata Adi, lu bayangin dong. Jadi janjian ke Singapura sama istri kan. Lu bawa bini gue, anak gue ke Singapura janjian pas tahun baru. Nah yang Michael Jackson gak jadi ke Jakarta. Oh dia ke Brunei? Iya kan Brunei, Malaysia. Kan terakhir maunya ke Jakarta, nggak tapi jadi. dia mau minta Bali. Heeh. Nah itu dia tuh Adi pas lagi pergi itu. Jadi pas dia mulai sakit kan, dia bilang, jadi kata Adi, lu bayangin 3 langkah dari situ Pak panggung, tapi gue nggak bisa foto, nggak bisa ketemu. Nggak boleh? Nggak. Diundang sama Raja. Oke, lu SMP nih. Kenapa gua nggak pernah tahu bahwa lu nyanyi? Gua nggak tahu ya. Gua taunya lu tuh bintang film. Nah emang lu main film kapan? Main film itu udah SMA. SMA ya? Wih lagi meletek-meletek dong, yeay. Orang Iya kan? Gila. di judulnya ya, kalau yang datang syuting orang kata Mami Rima Melati pasti katanya kalau kesini pasti nyarinya Iyut. Dulu sampai nggak pengen, Iyut cantik banget. Terus udah gitu tuh lu ini kan apa namanya? Apa ya? Cuek orangnya. Orangnya cuek banget. Nggak yang girly gitu, nggak yang girly banget, nggak yang girly. Jadi cuek banget. Jadi kalau zaman dulu tuh aneh. Menurut kita tuh, gila ya, keren banget ya gitu. Dulu tuh. Tapi nggak enaknya kalau zaman dulu kan kita nggak gitu bebas jalan-jalan ya, masih di Uber. Kalau zaman dulu soalnya nggak ada sosmed. Iya, kalau sekarang kita aja mau ke Jalan Sabang, tahu kan Duta Suara dulu kan, kita sampai nggak jadi beli kaset tuh kan zaman kaset kan, kita nggak jadi sampai nggak jadi gue sama Adi nggak jadi beli kaset karena di Uber sama anak-anak SMP SMA tuh di Uber sampai di mobil. Gimana Yud rasanya SMA udah ngetop? Dari SMP kan? Dari SD, dari SMP. Ini SMA nih, SMA kan lu kan remaja nih kan. Udah puber dong. Terus gimana rasanya tuh? Semua cowok kayak di sekolah lu naksir lu ya Yud? Nggak juga sih, ya, sempet deket maksudnya sama ya jadi beranteman. Jadi berantem-berteman. Nah terus gue saking kepengen naik apa itu bus tingkat sampai bolos. Oke. Nggak karena nggak bisa, lo harus pagi dia bilang. Karena gue takut kan, maksudnya apa? Oh, iya. Jadi Takut lo dikejar-kejar. kalau misalkan mau, nah, gue tolong banget dong, gue pengen banget naik bus tingkat deh.
Tapi Belum gimana? pernah waktu itu? Hah? Belum pernah waktu itu? Sama sekali belum pernah. Sama sekali. Please banget gue akhirnya udah bolos ya. Ya jangan bolos. Enggak, entar balik lagi. Nah kebetulan gue deket sama guru BP. Disayang banget. Gue dibeliin kalung. Dia gak punya anak perempuan kan. Gue dibeliin kalung kadang-kadang. Bu, males belajar bu. Panggil ke ruang BP. Sampai Kayak gue banget. Di kantor baca koran aja. Baca koran aja. Dia sayang banget sama gue kan. Ya udah terus ya saking mau naik itunya busnya gue sampai bolos. Gitu. Gila ya. Nah sekarang gini, lu waktu film pertama kali belum ada sinetron kali ya? Belum. Sandiwara udah. Sandiwara main juga? Sandiwara iya. Lu ikut teater gitu? Enggak, tapi Sandiwara ada main. Kok lu bisa langsung acting? Nggak tahu. Diajarin ada? Enggak. Enggak. Itu kita semua otodidak, nggak ada yang belajar. Oh ya bokap nggak ngizinin juga lu jadi artis ya? Iya. Oke. Waktu zaman SMA itu pertama kali berarti film, layar lebar. Apa judulnya? Ya itu Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Tar dulu, gue tahu film itu. Rano Karno Enggak, bukan. Adi Bing Slamet. Sama Paramita. Iya, sama Paramita naik motor begitu kan. Iya. Nah itu si Adi yang bikin soundtracknya. Lagunya gimana ya? Yang The Only One. Lupa gue, tapi gue tahu film itu dia ada covernya dia di motor sama Paramita kan, iya. pakai Harley gitu kan, iya kan? Oh iya, lu main di situ? Iya. Tapi belum jadi pemeran utama. Belum. Belum. Temen-temen ya. Oke, berapa film lu? Film itu berapa ya? Tunggu, Merpati, Si Doi, terus Aku Benci Kamu. Itu campur sama sinetron jadi banyak ya. Oh iya. Udah mulai ada sinetron situ. Pas udah kesini udah sama sinetron. Nah sinetron tuh juga main? Main juga. Tapi kalau itu udah honor sendiri, udah pegang sendiri. Iyalah, gitu kan. iya. Oh dulu sebelumnya sama nyokap ya? Iya. Nyokap masih ada? Udah nggak ada. Tahun? Belum lama. Oh baru, berarti nyokap kemarin-kemarin masih terus sama ada ya? Masih. Iya, Tapi kalau udah nggak megang manajemennya gitu ya? masih kadang-kadang kalau misalkan ke dia ya ke dia gitu. Kalau ke gue ya ke gue gitu. Kalau dulu memang nyanyi masih sama nyokap. Kalau film udah gue sendiri gitu. Karena kan ya udah sendiri lah gitu kan. Tapi nyokap masih tetap, gue SMA masih jajan 15.000 gitu kan. tiap di meja mau sekolah kalau nggak 30. Padahal gue udah punya uang sendiri, tapi kebiasaan gitu. Kebiasaan mau sekolah iya kan dari 1.000 SMP dari 1.000 perak naik 1.000 juga sampai gede. 3.000 loh bisa 1.000 jajan. juga gede. Bisa beli somai. Semangkok itu mie ayam juga 500 perak dulu. Masih bisa. Gede itu 1.000 mah. Iya. Pokoknya 1.000 sampai 3.000 tuh SMP tuh. Oh itu sih udah uang sugih menurut aku. Papa dulu 5.000 seminggu uang jajannya. Iya, maksudnya segitu tuh gede. Gede banget. Buat anak itu ya, anak SMP tuh gede. Nah, terus jadi sebenarnya lu tuh apa nih? Nyanyi iya. Main film iya. Padahal dilarang nih ya bokap ya. Jadi artis. Terus apa lagi? Model pasti. Iya. Iya dong. Iya. Fashion show karena diajak oke aja. K-pop pernah juga lu? Iya sama Debbie Syartia, sama Ari Tulang, sama DP, sama Thomas. DP itu Doni ini ya, Damara. Sedap itu bintang semua itu zaman gua semua itu. Iya. Sama mereka sama siapa lagi sih? Lu tuh sangkatan siapa sih kalau itu? Doni Damara juga sangkatan? Enggak dong. Sangkatannya sih enggak. Sebenarnya Maksudnya sangkatan di entertain mas, sangkatan dong. Zaman-zaman itu. enggak, gue duluan. Doni film. cuma iklan doang kan yang Blue Band itu dong. Oh iya, Blue Band boleh, itu waktu kecil dia. Hah? Boleh bilang Gak apa-apa. Blue Band kan dulu. Dia waktu kecilnya iya dia Blue Band. Iya. Iya, cuman maksudnya di film kan nggak dari kecil dia kan. Justru sebenarnya gue kalau diiring-iringin gitu Dodi sama gue masih saudara dari bokap.
saudara jauh ya, saudara sama-sama orang Banten ya. Jadi Ibu Edon itu manggil gue mesti Bibi. Gitu. Jadi itu cucu. Ya sebenarnya nggak tahu lah, pokoknya Doni yang bilang, lu tuh sama gue masih saudara. Dia kan 2 sama adiknya kan Ira. Nah kalau di orang itu makanya pas gue deket-deketan, nggak boleh gitu saudara. Nggak boleh gitu saudaraan. Tapi gokil loh, waktu dulu nih gue kasih Doni pernah main film juga gue. Apa? Gue nggak tahu judulnya apaan. Gue Nurul, Sally, Doni. Gue lupa filmnya apaan. Wah itu. Sama Sofia juga main di Palu. Sofia coba. Sama Ria sama Mas Dedi. Kalau Ria Irawan temenan nggak? Nah sebenarnya gue Ria itu Selifting. selifting Oh oke. gitu. Cuma kadang-kadang gue suka bilang Ri lo kalau misalkan tempat-tempat jangan sombong-sombong orang jadi ini. Dia kan agak sombong dikit gitu. Waktu dulu gitu tuh. Oh seliftingnya mah itu ya. Jadi kalau ada acara ulang tahun siapa pasti dateng gitu. Kalau Ongki? Ongki mah jauh, Ongki mah baru. Enggak bukan, angkatan ininya, mainnya. Semain juga? Main paling dulu kan kita kan sama-sama satu produksi film. Virgo Putra Film. Oke. Jadi maksudnya kalau misalkan ada manajemen itu ya? enggak, kita dulu nggak ada gitu-gituan. Oke. Jadi maksudnya kita kalau misalkan kayak FF itu ketemu bareng-bareng semua. Jadi kita keliling kan dari Surabaya sampai ke Bali. Di situ yang enak tuh kalau misalkan jadi dari mulai yang tua sampai pantaran kita itu bebas banget. Jadi kita cuman promosiin film satu jam atau 2 jam malam. Sana main. Apalagi Bali. Double sing. Iya, enggak lah gitu kita di Senggigi. Oh Senggigi. Waktu zaman SMA nih. Zamannya tempat nongkrong di mana dulu? Ori ya. Ori. Ori. Terus mana lagi ya? Ori. Eben pasti. Eben sih udah baruan kali. Enggak dong, dari dulu juga dong. Tapi Ori paling udah atau aja Ori. Iya. Makan terus di itu. Pit stop bukan. Itu. Iya, Ori sama pit stop. Stop. Terus yang kalau makan kita di itu Ramayana. Ini dong. HI. Bubur. Kalau enggak Borobudur. Kalau enggak baru Hilton ya. Borobudur. Itu mah sop buntut ya. Iya. Kalau Hilton Peacock. Ya enggak Hilton Borobudur. Iya. Kalau Borobudur kan terkenal sama sop buntut. Kalau Peacock tempat abis pulang juga betul. Iya. Apa namanya? Tumis daging. Enak tuh sama Johnny Wong itu ya Pak. Itunya steaknya. Iya. Gila. Kalau Borobudur bubur deh tuh. Kalau bukan dong. HI bubur. Ya. Ya Kita kan? kadang-kadang yang makan juga. Udah lo bayar ke gua aja, nggak usah bayar. Kok bisa gitu? Nggak tahu. Misalkan bayar berapa? Kita makan 5 orang cuman berapa? 78.000. Oh iya gede lah zaman dulu. Ya enggak, ini sebenarnya nggak segitu, tapi katanya itunya udah lo bayar ke kita aja. Udah kayak rumah. Oh, saking seringnya. Udah bayar ke kita aja kata pelayannya. Gitu. Apalagi zaman Hilton, kan gue dapet privilege kan. Iya dong. Gue harus dong. jadi gue kayak rumah sendiri kan, dapat 3 tuh. Borobudur, Sahid sama Hilton. Apa ya? Sahid apa ya dulu namanya? Emang ada? Enggak, Sahid maksudnya Sahid enggak ada. Enggak ada klubnya? Enggak ada. Enggak dapat privilege. Oh, privilege ini. Dibikinin kata kagak mau dibikinin. Udah bikin aja deh. Jadi tapi lebih sering ke Hilton. Okay. Nah ke Hilton tuh udah kayak rumah aja. Iyalah. Gila dulu tuh akhirnya zaman gue SMA itu ketemu kalian tuh di tempat-tempat klub gitu sering. Ya cuman beda ya nongkrongnya ya. Kalau kalian kan wah gitu ikut seru banget. Enggak, justru gue jarang sama artis-artis, paling gue lihat kayak si Nugi. Nugi ya gitu-gitu terus. Oh Nugi mah kesini dong. Iya dia sih baru aja, tapi kalau gue justru gue nongkrongnya nggak sama-sama artis sama grup-grupnya Cendana, enggak. Gue justru mainnya kalau Dodi segala macam kan tuh mainnya sama grup-grup Maya and the Gang. Gue kan enggak, gue sama temen
Gue jarang main sama artis. Nah iya, zaman dulu lu kan udah jadi artis waktu muda tuh. Mainnya nggak sama artis-artis Nggak. lagi? Kenapa? Bukannya biasanya begitu ya? Enggak, gue nggak suka. Paling kalau misalkan deket pun itu kan syuting bareng kayak sama Uul, sama Sally, sama Yurike, sama siapa Doni. Anjir, Pas Yurike. kita pulang bareng aja gitu kan syuting. Kemana yuk gitu kan? Lagi tuh pas syuting Modi tuh sinetron lama kan. Pak Tili ulang tahun, ajak Pak Tili ulang tahun. Berangkat tuh. Gue ajak. Patile. Iya, kita beliin sepatu, kita beliin batik sampai di M Club. M Club. Wah, Sampai di M jawab Club. dulu, Pak. Neng, jangan minum neng, ntar mabok. Kan? Enggak, udah babe tenang-tenang aja deh. Nah sampai di tempat syuting pagi-paginya, nanti kalau emak bilang nggak pulang, jangan bilang ke disco ya. Tenang Pak Tile, sip. Kita kasih hadiah kan, kita beliin batik keris, sepatu yang itu ulang tahun. Wah, enak banget deh. Oh gitu ya. Gue pikir tuh kalau artis zaman dulu tuh ngegabung semuanya main tuh bareng. Ada sih yang gabung, ada sempet lah gue deket. Gue ini ke Yurike, Lulu. Sering tuh kita tiap minggu Lulu kita. siapa? Lulu Top. bukan Lula Kamal bukan. Lulu Tobing kan? Heeh. Oh iya Lulu Top. Sering deh nongkrong tuh di PS. Oke. Kalau zaman dulu lu pernah ngerasain cinlok nggak, Pak? Apa cinlok mulu kan? Kalau disebutin nanti cinloknya siapa aja. Tapi berarti dari zaman dulu ya? Dari zaman dulu ya, ada gitunya tuh dari zaman dulu memang syuting ada gitu ya kan? Ada. Kirain gue zaman sekarang doang nih ada cinlok. Zaman dulu juga ada ya? Gue pikir malah pas zaman sekarang justru nggak ada gitu-gituan gitu kan. Malah sekarang kok lebih Baru reading udah cinlok. Iya. Ini belum syuting nih, cinlok nih. Iya, tapi justru cinloknya itu bukan karena syuting bareng. Jadi Bukan cinta lokasi dong. maksudnya ketemu itu misalkan lagi misalkan kemana-mana gitu kan. Ya kan itu mah biasa. Ini mah yang lagi syuting di situ pacaran. Khusus di situ doang udah gitu selesai udah masing-masing gitu. Just walk around. bukan cinlok itu ya? Ya bisa sih. Iyalah. Itu enggak lah, kalau yang cinlok kan ini berlangsung lama. Iya, ini mah di satu lokasi aja gitu. Di tempat syuting aja ada. Ada. Ya, berarti sama lah. Berarti sama nggak jauh berarti jauh. Lebih parah sekarang lebih. Maksudnya ya termasuk yang lo wawancarain juga itu. Tanya aja dia. Gua tahu deh siapa. Termasuk yang lo wawancarain juga gitu kan. Gitu. Nah terus ya kalau sekarang kalau dulu gini loh. Jangan-jangan yang gue wawancara udah banyak nih. Enggak lah. Nah kan gue bilang gue bilang gitu kan. Jadi cerita itu mungkin sekarang masih ada kan. Dulu tuh kalau ulang tahun itu kan kita nggak kenal nih. Misalkan gue lo nggak kenal. Undang dong si Anu. Si Anu ada 3 orang gue undang gitu. Nanti siapa deh tuh yang suka jadi apa gimana gitu, suka keterusan apa gimana jadi terusan kayak gitu. Ada lah ya berarti. Ada gitu. Ya pokoknya di antara 2 itu yang gue undang ulang tahun. Dulu soalnya kan kalau ulang tahun di klub ya langsung ya undang acara. Di Kotes gue. Oh Kotes. Karena kan di Privilege juga. Ini Ancol. Di Paus dulu. Iya. Ih, Paus lagi gede kan. Dulu masih murah. Sekolah dulu juga mahal buat kita mah. Ya, Lu aja yang banyak duitnya. Murah. Tapi murah lah itu. Kita paling juga di kepiting. Itu segitu ya masih murah paling gede. Paus gede, yang paling gede itu Paus kan. Iya, kamarnya berapa sih itu banyak Iya, banget. banyak. Ya paling sekarang berapa juta, itu masih berapa sejutaan ya. Wah enggak lah, gila gede, gue mahal. Sekarang 14 kalau. Iya pas lagi gue ulang tahun 17, undang si Anu, satunya ada yang Oh tapi kalau gitu tuh lu sewa DJ gitu-gitu? Enggak, kita enggak pakai lagu aja, enggak pakai DJ. Oh enggak pakai gitu.
Kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol terus apa pasang lagu, pagi memang ngobrol-ngobrol. Ya gitu. Ya pada pasang-pasangan pada lagi itu juga si DJ datang segala macam apa rame-rame. Kayak gitu. Terus telepon-teleponan lah bagaimana jadi nyambung kayak gitu aja. Apa yang lu sekarang bedain ini sekarang nih zaman sekarang sama zaman dulu? Apa yang membuat lu perbedaannya enakan mana nih zaman sekarang sama zaman dulu? Bukan muda sama sekarang ya, tapi kehidupannya. Kalau gue sih bilang enakan sekarang ya, karena apa? Boleh dibilang ya mungkin kalau kayak anak lo kan, kayak misalkan kamu mau kemana kan masih minta sama orang tua kan, atau kayak sekarang anak-anak sekarang sinetron kan mereka cari uang sendiri, mereka tapi sebagian besar mereka itu masih tinggal sama orang tua ataupun mereka memang udah orang ada sekarang terus ditambah lagi mereka tambah lagi kan. Kalau kita kan dari nol gitu kan, itu aja bedanya gitu, dari nol sampai kita punya uang sendiri, sampai aku SMA bayar sendiri. Serius bayar sendiri? Bayar sendiri, gue mulai SMA bayar sendiri. Udah banyak ini show-nya, udah banyak apa ya? Jadi udah. Berarti waktu pas bokap meninggal tuh benar-benar masih kecil ya? Jadi maksudnya tuh ya lo enak, makanya lo masih kuliah gini-gini bayarin, gue bayar sendiri. Masih minta gitu. Kalau gue kan udah nggak minta, kadang-kadang ya bukan jatahin juga sih, kalau mau pergi beli baju apa-apa masih dibeli nyokap gitu. Tapi itu uang gue gitu kan. Kalau sekarang kan enggak kayak gitu-gitu. Mungkin makanya sekarang anak-anak sekarang lo kaya tambah kaya kan gitu kan. Belum lagi dari orang tuanya yang kaya, belum lagi dari sinetronnya segala macam gitu. Enggak bener-bener berusaha sendiri gitu loh. Kayak gitu. Tapi bokap kan dulu legend. Kaya dong bokap. Justru bokap tuh idealis. Dia berapa kali show tuh selalu kayak misalkan baru dibilang malam dana nggak perlu dibayar. Okay. Padahal kita nggak tahu itu malam dana apa. Kalau dibilang malam dana terus nggak dibayar dong? Ya pokoknya beberapa kali tuh sampai ke luar negeri pun dibilang malam dana tuh nggak dibilang pokoknya kayak semacam kayak apa volunteer apa kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa, nggak usah, yang penting tiket aja. Bener. Tapi almarhum bokap tuh ini banget ya, nyanyinya bagus, aktingnya gokil, tapi dia ngelawaknya gila, main film. Kalau untuk ngelawak sebenarnya sih, aku bingung bisa ngelawak. Nggak ngerti deh kalau itu. Bukan ngelawak aja, dia semua. Iya. Main musik bisa. Iya makanya. Dari mulai main kecapi kan dia kan dari Banten. Main biola, main piano, main drum, main trompet. Paling jago sih main gitar ya, gitu kan. Semuanya bisa. Gila ya dulu nih, waktu pas, kalau gue kan gak ngalamin zamannya bokap ya. Jadi gue ngalaminnya tuh adalah keluarganya Adi Bing Slamet. Jadi tahunya tuh Adi Bing Slamet. Gue dikasih tahu tentang bokap dari nyokap. Ini anaknya bapaknya nih dulu hebat begini-begini gitu kan. Dulu Adi Bing Slamet keluar, ampe rambut gue ikut begitu. Pokoknya semua. Begini gue rambut gue, sama nyokap gue dibikin begitu juga. Semua orang ke salon rambutnya ke siapa? Adi Bing Slamet. Nggak ada lain, pokoknya anak kecil semua potong apa? Adi Bing Slamet. Gila beneran mewabah dulu. Adi Bing Slamet di mana-mana. Gue sempat jadi gitu juga. Sampai Jongenskop dulu, cewek-cewek juga begitu. Sampai Dorce sebelum jadi itu kan ngefans banget sama Adi. Itu rambutnya kayak Adi Bing Slamet, sampai mama kasihin bajunya bekas Adi. Belum dioperasi segala macam lah gitu kan ya. Dulunya. Sampai ke rumah apa segala macam, ngefans apa. Itu berapa kali dikasih baju sama nyokap biar samaan sama Adi, dibikinin juga sama mama, dibikinin Dorce. Wah, ganteng, cakep. Terus udah gitu Adi Bing Slamet. Jadi tuh dulu tuh anak kecil tuh Adi Bing Slamet, ceweknya Cica Kuswoyo. Ya kan? Ada juga adeknya. Helen nggak main sama kita. Enggak ya, di bawah. Di bawah banget deh. Nah Helen yang seangkatan gue kan mungkin.
Ya, Helen yang seangkatan gue. Terus ada Yohan, ya. Bobby, Bobby, Debbie. Debbie, Wah gila. Nah sekarang Vin Istrianto, Vin. Vin yang mana? Orang-orang nggak gitu dia baru Vin Vin. albumnya sedikit ya. Albumnya Vin Istrianto. Ya lagunya gimana? Lo kemarin nonton itu nggak sih yang Fadlizon bikin acara artis 80? Oh yang di Melawai? Bukan di hotel Amba apa? Oh Amba. enggak. Nah Kenapa? itu iya kan, iya jadi semua artis dapat penghargaan dari Pak Fadlizon, dapat semua dari Cica. Ira nggak bisa datang. Cica, Adi, gue, Fitri Elvi. Oh iya Fitri Asih. Iya benar. Nah itu angkatan deh tuh sama Adi. Iya. Wah dulu gila. Dulu itu bener-bener yang gue sekarang sayangkan ya. Dulu tuh penyanyi cilik bener-bener menjadi idolanya anak-anak. Betul nggak? Dan orang itu mengingat. Sampai kita tuh tahu lagu-lagunya tuh kita nyanyiin. Kalau sekarang gue Nggak nggak jelas. ngeliat ada penyanyi cilik siapa gitu. Gue cuma satu doang, siapa tuh yang begini. Bolo-bolo, itu kan zaman udah lama. Ya tapi itu terakhir gue liat anak kecil yang bisa kita ingat. Iya, oke lah, diobok-obok. Siapa namanya? Nah, iya. Joshua, ya kan itu kayak masih kesini-sini Enol Larian. Sekarang tuh nggak ada. Nggak usah sekarang. Gue aja nggak hafal, lagunya juga gak tahu apaan. Cuman sekali doang. Itu lagu siapa? Nggak tahu, gitu kan. Dan sekarang tuh kenapa pencipta lagu itu kagak mau nyiptain lagu buat anak-anak, kan sekarang banyak perlombaan gitu loh. Enggak, bukan. Karena gini Yud. Zaman sekarang anak kecil udah nyanyi lagu cinta. Ya, sama pikiran sama gue. Jadi mereka tuh kan gue ngomong sama ada di MS sama si kemarin Bujana, gue bilang makanya dong gue bilang sekarang nggak ada yang namanya lagu anak-anak. Kenapa sih kita nggak bikin, kita kemana-kemana kayak misalkan ke tukang sayur atau ke sekolahan gitu kan, atau kita belajar di kelas. Kenapa kita nggak bikin itu yang ada di keliling kita gitu loh. Jangan yang mengikutin, kan kita kan lagi makan kerupuk dulu kan balon Jadi lah. lagu semuanya. Kalau sekarang cinta. Tukang bakso lah, balon. Kenapa sih nggak ada ide ke situ gitu loh? Bukan nggak ada ide mungkin ya. Mungkin pasarnya kali ya. Udah nggak ada ya. Ya kadang-kadang nggak Kalau sadar. dulu kan kita dipaksa untuk nonton TV dan radio. Kalau sekarang kan udah nggak ada Dan yang bisa cuman maksa lagi. itu aja. Sekarang Nggak usah gitu, udah idol aja kayak misalkan deh. Cuman yang diingat mereka kayak perusahaan cuman lo menang 1 tahun gue bikin album, selebihnya tidak dari bye-bye. Baik Nek, ya. Iya kan? Iya sih. Selebihnya udah lo jalan sendiri tuh, mau show atau mau siapa. Sekarang kan kalau dulu kan enggak, emang kita dikontrak gitu loh. Iya. Sekarang kan enggak. Dulu kita dikontrak misalkan setahun harus berapa album, udah nggak kemana-mana. Sekarang kan enggak, lo menang, lo senang, dapat kado, dapat hadiah, dapat segala macem, selebihnya jalan sendiri. Lu tuh lagu-lagu yang masih dulu kecil, itu ada nggak di DSP? Maksudnya di Spotify ada nggak sih? Ada yang ada. Ada ya semua? Ada. Semua lagu. Nggak semua. Oke. Kemarin si Bunda Korla gue kaget nyanyiin lagu gue sih. Bunda nyanyiin lagu masih inget aja, gue bilang itu kan itu ada. Okay. Sama yang remaja juga satu ada. Dan lu masih tetap dapat royalti artisnya? Produser udah meninggal. Tapi yang ngeluarin siapa? Itu produser Purnama Record. Dari situ harusnya lu dapat royalti artis terus. Penciptanya. Enggak. Royalti artis itu dapat. Ya bagaimana sekarang udah lagi berantakan begini? Enggak. Kan kita ada royalti artis. Gue nanya sama siapa sih Marcel tuh. Dia bilang nanti yang lagu Papa, tapi gue bukan lagu gue sama Adi segala macam. Nanti Yud kita bantu Yud gini. Iya mana sampai sekarang lagu bokap aja nggak keluar. Jadi gini, kalau lagu penciptanya dapat itu urusan publisher.
publisher, jadi kita tuh dapat duitnya dari publisher. Mereka yang mengambil duit pencipta. Dari DSP, which is ada Spotify, ada Apple dan segala macam. Mereka bayar uang artisnya ke label. Itu ada loh Nah labelnya yang harus bayar ke artis. ada 3 lagu kan apa 5 lagu ada kok. Lu lihat aja di situnya ada udah berapa yang itu. Dan itu bisa ditanya, ke labelnya. Labelnya pasti masih ada kan. Oke lah, yang produser lu udah meninggal. Yang menjalankan label ini kan masih ada. Oh iya benar. Datang aja ke situ. Ini mana lu ada di DSP harusnya dapat ke gua. Iya nggak ada. Royalty artis itu ada. Royalty produser aja ada kok. Ya sekarang nggak jelas begini kita lagi berantakan itu lagu bokap aja sampai sekarang udah ada 4 tahun nggak keluar. Serius? Iya, maksudnya kan setiap tahun kan, setiap 2 tahun kan dapat 2 lagu. Lagu papa kan kita SD juga udah ada kan di buku lagu tuh yang lagu yang Belayan Sayang sama Sansaro 2 lagu. Tiap tahun mesti dapat. Ini udah 4 tahun nggak dapat. Gue tuh baru kemarin ini baru kemarin minggu lalu gue lagi dengerin lagunya itu judulnya lagu bokap. Pas gue lagi iseng-iseng enaknya lagu ini gue waktu Hai Nur Lela itu udah banyak dipakai. Enggak, ini yang bokap yang nyanyi. Oh iya. Pas gue denger, gila zaman dulu bisa bikin begini ya gitu. Enggak, padahal lagu yang Sansaro tuh lagu apa? Iya, Sansaro tuh tahu. Itu kalau dibikin Bosas, gue bilang gila nih keren banget kalau dibikin Bosas nih. Apalagi kan sekarang ada yang dibikin jazz apa gitu. Itu keren banget kan lagu Padang. Cuman gue bilang gila nih keren banget nih. Udah lo nyanyiin yuk, dia bilang itu tuh suara lo pas banget tuh. Nah kalau bokap itu namanya bukan Bing Slamet dong aslinya. Jadi namanya sebenarnya Selamat. Karena kayak Bing Crosby kan dulunya. Dia ngefans banget sama Bing Crosby gitu loh. Nyokap gue yang cerita. Dia ngefans Dia abis. tuh Bing Crosby-nya Indonesia dibilang. Iya kan? Jadi Bing Slamet. Dia ngefans banget lah. Pokoknya dia udah pernah ketemu, ada album udah pernah ketemu ya kayak Piramli terus Iya. yang siapa lagi sih tuh yang luar negeri banyak deh album-albumnya foto-fotonya dia ada juga yang di mana-mana ada. Nah tapi kalau lu namanya jadi pakai Bing Slamet nggak? Maksudnya? Awalnya tadinya gue nggak mau, maksudnya pakai Ratna Virus aja, nggak usah pakai nama gini-gini. Tadinya juga Ayudhya juga nggak pakai nama Ayudhya, nama aslinya kan. Tapi mungkin ya untuk narik inilah akhirnya udah pakai nama. Tadi mau pakai Iyut aja nggak usah pakai Bing Slamet deh. Enggak, tapi kalau di akte tuh pakai Bing Slamet ya? Enggak kan? Enggak, Okay. itu nama KTP gitu kan. Nah ada lagi satu lagi yang gue tahu Yud, kakak Uci. Dia nggak penyanyi cilik ya? Enggak, dia udah SMA. Iya makanya udah gede ya. Udah. Dulu lagunya tuh yang udah lulus meledak. SMA gitu. Bukit Berbunga. Itu meledak banget lagunya. Itu ciptaan bukan bokap. Bukan keluarga atau dia sendiri. Bukan, kita lain produser juga lain. Dan itu meledak banget. Cuman gue bilang, kok nggak nyanyi lagi gitu ya. Dia tuh yang paling nggak main dan nggak main film ya? Dia main film. Film main juga? Main film. Oh iya? Tapi nggak banyak juga. Oke. Kan sama Rano main sekali sama oh iya Marano ada yang dia kan kalau itu kan ini banget ya di laut pokoknya yang naik kereta lembut banget orangnya. Iya. Sama satu lagi sama tante Josepa. Apa? Dokter Carmila. Dokter Camilla. Oke. Gue nonton semua itu. Iya. Oh iya lu tuh gitu ya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji ya. Oh itu sampai jadi bawa office banget itu. Itu kan kalau nggak salah ada lagunya tuh Merpati Tak Pernah Ingkar Janji tuh. Ini kan Paramita yang nyanyi. Berdua. Sama dia? Oh iya. Itu sempat ngetop juga Yang sama. anganku melayang. Iya itu, betul. Di kegelapan malam. Iya benar. Nah tapi di dalam itu ada lagunya si Adi yang The Only One. Oke, nih kalian ya, ini menjadi satu keluarga. Uci Bing Slamet, Adi Bing Slamet, Iyut Bing Slamet, ini cuma 3? Enggak, 7. Hah? 7. 7? Siapa lagi?
Lakinya 6, perempuannya 2. Sama kayak lu banyak nih. Ya, cuman yang lain gak di entertain? Agak. Oh, gue pikir gue lost, mereka juga nyanyi juga enggak ya? Enggak. Oh gitu. Jadi yang 3 doang nih yang pernah di entertain. Iya. Oke. Yang lain semuanya. Tapi kalau untuk nurun ke ponakan gue, Ponakan lu siapa yang nyanyi juga? anaknya Adi kan, Siapa namanya? Azana, Oh dia nyanyi juga. Gue nggak ngikutin sih kalau yang sekarang ya. nyanyi tapi dia sekarang jadi dia nyanyi juga, terus sinetron juga Putih Abu-Abu, pasti kamu tahu Putih Abu-Abu. Nah itu kan ponakan tante. Oh itu ponakan lu mention. Iya dia yang tahu lah. Seumuran dia deh. Pokoknya yang jadi jutek, yang apa sih Kamse Opai Kui. Nah kamu seumai gue. Iya. Tapi udah nikah. Oh udah nikah dia? Sama Rizky Alatas. Oh nggak tahu. Siapa lagi tuh? Satu lagi adiknya aja. Gue jodohin deh. Bener kayak Jepang, sumpah deh. Ini buat gua maksudnya. Apa lah. Dia itu Telegram di TikTok ada K namanya K Bings. Oh, Kamu lihat deh. Bings. Kalau nggak nasir bohong aja. Asik. Enggak, sumpah mukanya antik banget soalnya. Antik nih. K. Dia udah Telegram. Sekarang Yud. Lihat nggak? Yud. Wait. Sekarang. Dia Cakep kan? kemarin kesini nggak ada yang kesini. Yud. Sekarang apa Yud? Lu lagi ngerjain apa sekarang? Apakah film masih? Apa kalau nyanyi juga lagi masih? Enggak, rencana sih lagi pengen buat sama teman-teman. Maksudnya kan, ya itu yang gue bilang. Gue kepengen, maksudnya kita bikin lomba. Kita bikin lomba anak-anak. Oh, Lomba nyanyi ya. Oke. Tapi yang mana itu lagunya bukan lagu yang niru-niru, ngerti nggak? Lagu Berarti baru. bikin lagu baru. Aha. Bukannya repackage atau apa ya? Bikin Enggak. lagu baru. Oke. Jadi coba lo tolong pelajarin 2 lagu lah, gitu kan? Oke. Nah nanti kita gampang lah, apalagi kan Adi kan lagi dekat sama bapak kan. Siapa tahu. Nah itu baru nih seru. Kalau gue bilang ya, semua label dapat izin harus ini gue ini. Iya. Label izin dapat, tapi dia harus memproduksi minimal satu artis cilik 1 misalnya. Iya, jadi maksud gue pengen Harus ada cari, gitunya tuh. pengen cari bukan yang lagu-lagu cinta, lagu apa. Iya. Yang satu, kedua gue nggak suka tuh anak kecil sekarang kalau nyanyi ataupun bikin di TikTok, kenapa mesti dandan? Kalau gue kan nggak pakai make up, nggak pakai apa. Dulu nggak dandan. Nggak pakai. Itu baju aja yang misalkan mama itu pengen bikin baju kayak Cinderella gitu kan. Pakai bedak juga bedak Mars, tahu sih bedak. Tahu dong lo bedak Mars yang kuning. Nah, cuman itu doang yang penting bedak gitu kan, tapi nggak ada pakai Lipstick gitu enggak ya? Oke. Pakai bedak Mars, bedak mama, pakai. Udah nggak ada. Nah, sekarang kenapa sih harus apa? Ya maaf kata ya kayak artis-artis yang punya anak kecil juga gue nggak demen juga bilang kok jadi begini sih pakai gaya yang begini gue tuh nggak demen gue bilang ini apaan sih nggak diajarin apa nggak demen gue sumpah deh yang pakai begini ngikutin lagu apa tuh yang apa sih sumpah gue bilang kayak gue pengen cubit aja gitu sebel banget gue nggak ada deh kayak gitu terus kayak baju apa segala macam harus yang pokoknya satu nggak ada baju nggak jadi masalah dandan deh. Iya. Ya gue juga bingung sih zaman sekarang anak kecil kalau suruh nyanyi misalnya nih. Dia mau nyanyi, ayo nyanyi. Anak kecil gitu nyanyi. BTS lagunya. Iya itu dia. Kemarin kan gue sempat jadi Blackpink. sempat jadi juri tuh di Atrium kan. Gue bilang kenapa sih lagunya? Enggak deh gue bilang ini kan agak 17 Agustusan. Gue minta dia satu lagu lagu sekolah, lagu ini baru lagu yang biasa. Gue bilang itu. Tolong deh gue bilang. Gue nggak mau dia lagu-lagu yang kayak gimana. Biar dia mengingatkan lagi. Ada satu lagi tuh yang memperjuangkan ini. Teh Ira, Maya Sofa juga sama tuh. Ya kan dia kan guru nyanyi sekarang.
Dia Iya, kan bisa maksudnya main kesel piano juga gitu. Kok nggak ada ya gitu yang penerusnya gitu. Penyanyi cilik tuh bener-bener nyanyiin lagu anak-anak seusianya. Pengarangnya nggak ada. Kayak Papa Tibo aja mereka Iya. nggak mau loh, mesti gue nggak apa bayarannya, apa gimana sebenarnya kan kalau untuk bayaran sih gue rasa nantilah kesananya dulu gitu loh, baru nanti Gampang. Sini gue yang bikin. gitu loh maksudnya kayak apa sih ya makanya gue tuh pengen bikin itu lomba itu sama teman gue, yuk kita bikin yuk berapa Enggak, tahun zaman dulu ya, zaman dulu kan bagus ya. Zaman sekarang di Amerika itu masih ada lagu anak kecil. ada. Masih ada Disney, terus apa lagi ya yang zaman-zaman sekarang tuh si Sesame Street aja masih jalan terus lagu-lagu barunya. Ada yang lagu na 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 lagu kicik kicik na 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 na. Iya, Baby Shark kemarin ini kan meledak banget. Lagu Iya, anak kecil kan itu. makanya. Di sini kok nggak ada gitu. Katanya sih gue denger tuh pengarang. Lu lagi deh jadi penyanyi cilik. Apaan? Diapain gue? Pakai AI dong. Iya bener kan pakai AI kan? Bisa. Mukanya muka gue tapi begini-begini gitu. Iya kan? Tuh kayaknya begini-begini kan pakai AI. Oh itu sama satu lagi. Waktu lu dari penyanyi cilik untuk nyanyi ke dewasa kayak rada berat ya. Agak susah karena kan perubahan suara. Lu sama ini juga apa namanya orang taunya lu penyanyi cilik gitu. Bingung mau nyanyi lagu cinta rada bingung ya. Iya. Tapi lagi tuh bukan lagu cinta jadi cuman kayak describe sama seseorang kayak gimana. Tapi ujung-ujungnya sih ya kayak lagu sama Adi aja cintaku teguh karang kayak gitu-gitu. Terus ya itu kapan kasih kembali ya ujung-ujungnya ke lagu cinta juga. Iya. Gitu. Ya kalau itu sih ada beratnya juga ya jadi penyanyi cilik kalau ngetop banget untuk pindah menjadi dewasa tuh rada berat ya. Karena udah identik dengan itu gitu. Kayak Adi Bing Slamet udah pas ke lagu cinta kayaknya Ya akhirnya kan si Adi kan ngarang sendiri jadi ngarang sendiri harusnya dia. kan lagunya yang ini gitu kan. Jadi Kalau yang lagu itu tuh Ayah atau apa ya Adi tuh? Pak Mama apa Papa ya? Mama, kau ingin kau seperti dulu. Iya. Itu Adi kan? Iya. Itu lagu untuk nyokap apa gimana? Kenapa? Maksudnya nyokap kan masih ada kan? Iya tapi nggak tahu itu dibikinnya begitu. Oh itu orang yang ngarang soalnya. Mama, wah sampai gue harus ngapalin lagu Adi dong. Karena kalau udah rambut kayak gitu, kalau disuruh nyanyi harus bisa. Verdi Bing Slamet dulu pernah atau kecil. Orang kalau anak yang menangis sih ini nih potong Adi Bing Slamet. Iya, gue sampai kayak pakai mangkok doang diginiin untuk turut gituin. Belakang panjang aja gitu kan, set gitu. Ntar dulu agak keriting ya. Enggak, gue kayak Adi, percis gue gitu. Tapi dia rambutnya tipis banget. Apa lo masih kayak gitu dia ini banget rambutnya. Adi sekarang masih panjang nggak rambutnya? Enggak ya? Enggak. Sama kayak lo gitu perut. Wes, makmur. Kalau jangan. Kalau ada orang yang badannya bagus, gue cuma bilang, gue udah pernah. Ya enggak? Lu pernah nggak kayak gue? Gitu. Iya itu aja di rumahnya kan dulu kan komplit banget tuh ituan. Sekarang udah nggak lagi nggak dipakai. Anaknya sekarang yang pakai. Iya. Salam ya buat Adi ya. Saya belum pernah ketemu. Emang belum sama kali? Belum beneran. Gue ngefans Dia kalau dia dari bener-bener kecil. nggak main sih. Kalau dia. Gue main sebenarnya harusnya gue main karena gue main motor kan. Oh iya kan Dan dia kan gue sempet tahu dia juga kan anak motor anak Harley kan. Iya. Tapi nggak pernah ketemu. Ketemunya tuh sama Mas Indro. Nah. Terus sama siapa lagi? Banyak sih. Kemarin kan ada Gue naik pembukaan. motor tapi nggak pernah ketemu. Kalau ketemu gue pasti gue nyamperin. Mau Adi, mau dong minta foto. Mungkin lain grupnya kali ya. Lain grupnya, circle-nya nggak pernah ketemu. Jadi salam Om Adi. Di ini apa namanya fans, gue ngefans sama bintang tamu gue ngefans sekali. Ini Dong Yud, ini lagi dong. Iya. Main film lagi, main itu lagi ya dong. Lu, gue ngeliatnya lagi main, lagi di, lu tuh jadi kayak Pragawati tau gak sekarang? Hah? Kalau gue ngeliatnya, lagi jalan di mana di Instagram tuh gitu, gue bilang, gue bilang, Dulu bisa pakai 15 cm, sekarang bener loh.
Coba yang berapa 5 seri? Emang udah nggak bisa ya? Sekarang Enggak lah ya. justru nggak bisa pakai hak tinggi. Iya udah nggak bisa lah. Udah nggak bisa. Enggak, gue ngeliat di Instagram kan lu keset jalan, ada videonya. Itu videonya sama. Hah? Ya videonya sama. Tahu, dapat aja dikasih, nggak ngerti gue. Tahu dikirim aja nggak tahu, nggak ngerti. Oh iya, sama satu lagi. Kalau misalnya nih sekarang nih, ada yang lu pengen main film misalnya, lu masih bisa nggak sih? Atau main sinetron, lu masih bisa nggak? Masih mau nggak? Masih mau, cuman Lu milih? ya karena gue selama ini kan belum pernah main film. Kalau antagonis iya, pengguna laki-laki iya. Iya. Nah terus gue tuh kepengen main tuh kayak yang Matrix gitu-gitu, kayak yang maksudnya yang agak-agak action. Wah, Kan gue serius? belum pernah. Lagi tuh seperti tawarin yang apa sih yang pakai pakaian apa tuh? Yang di TPI apa di Indosiar apa? Oh, ini apa Saras? Mayang Sari, bukan. Oh, ini Apa tuh? apa yang kayak zaman-zaman dulu itu ya, iya. kaca benggala Iya, gue gitu. nggak mau. Iyalah, masuk angin. Enggak, gue nggak suka, ceritanya nggak suka gitu kan. Oke. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Nah itu gue mau tuh, pokoknya kayak ada tuh yang siapa ya namanya Sarah apa siapa sih yang main sama si Tora sama siapa tuh, ada film apa tuh dia yang gambarannya bertiga dia lagi pada megang itu gitu. Bulan. Bukan, kayaknya foto model deh. Oh, tahu gue. Oh, tapi lu masih mau ya? Berarti Mau, masih mau, cuman lu pilih. Bisa deh kayak oke. Gitu kalau Udah cepetan, produser, yut nih. Terus kalau nyanyi udah masih juga? masih ya dalam sebulan sih nggak harus ya, tapi Pasti masih ada lah. misalkan cuman ya bayarannya temen lah ya, nggak bisa kayak dulu. Yalah, kalau itu mah itu terserah lu, kayak bokap jajan lu. Enggak, maksudnya kan kadang-kadang gini, kayak misalkan lo punya anak lo nikah, yut, Iya. gue mau hadiahin Iya. ini nih yang kawin, lo isi ya nanti gue yang bayar lo. Iya. Itu sering Ya di private Bandung. party lah ya. Enggak biasa untuk tamu biasa. Cuma Iya, maksudnya bukan acara yang pakai karcis masuk gitu, bukan. Ini acara-acara Orang kawinan. yang kawin, ya kan private kan itu. Undangan doang. kayak gitu. Tapi khusus kayak konser apa pakai itu enggak. Nah kan lu kan jago bikin kue, kenapa nggak bikin kue juga? Maksudnya kue, toko kue gitu. Bukan ada kebanyakan. Ya kebanyakan kan dulu kan musiman, kalau lu kan jago. Ya gue banyak, misalkan kayak ini gue lagi demen bikin chiaseed, gue macam-macam ini. Apaan? Chiaseed tuh chiaseed yang Oh chia, ya ini yang kayak kecil-kecil gitu ya? yang kayak apa sih? Iya tahu yang buat diet juga bagus kan? Iya Itu gue tahu. lagi bikin pudingnya, gue campur apa sih kayak itu yogurtnya apa segala macam. Sebenarnya gue ide banyak fair Lu di bulan sebetulnya. puasa bikin kayak gitu-gitu nggak? Lagi tuh sih sempet, udah berapa tahun ini gue nggak bikin lagi tuh, gue sempet kayak orang kan belum pernah ngerasain rasa nastar tapi dari green tea. Nastar dari green tea. Bingung kan? Jadi sebenarnya adonannya sama, tapi gue Iseng lo pakein itu. enggak, jadi dalam tetap mau coklat atau mau nanas terserah tuh. Cuman adonannya jadi campur sama green tea. Jadi warnanya hijau. Oh, jadi hijau tapi nastar. Tetap nastar. Rasanya Jarang, nastar. Tetap nastar. Bukan rasanya nastar. Dalamnya tetap apa? Ada si nanasnya tetap. Nah, tapi kan dimakannya itu kan Ada rasa-rasa green tea. matanya kan. Gitu. Itu kan jarang. Cuman ya lagi banyak urusan. Ini mah mut-mutan. Kalau sekarang Mut-mutan sebenarnya. kalau dibilang nggak ada kerjaan, gua aja ketemu 2 tahun baru dapet. Terus kalau dibilang banyak juga, lu seneng main-main juga. Jadi gue bilang, ini sebenarnya maunya gimana sih nih? Gue nungguin gitu aja. Pas papa tanya nih ceritanya, gue Lu tanya. nama ya? Pas dia gini, cek, Yud, ini nama lu ganti nama? Gue bilang, iya. Jadi kita nggak bisa nyari Iyut, nggak ada Iyut.
Iya nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Ya aku bilang temen gue satu kemana ya? Taunya ganti namanya di Instagram. Iya, tapi yang tahu ya tahu, maksudnya yang teman-teman dekat ya tahu gitu. Makanya udah malas. Sebenarnya juga udah malas juga sih bikin maksudnya sebenarnya gue malas juga kalau misalkan ada kegiatan kayak posting. Sebenarnya gue orangnya malas juga, tapi kan kayak kemarin kayak ke Bali tuh ya banyak lah gue bikin kan gitu kan. Tapi gue nggak videoin semua gitu kan, cuma kan karena lagi berenang lagi apa terlalu ntar. Iya. Soalnya apa? Soalnya nanti itu kemarin abis acara pakai hijab tiba-tiba gue ke pantai kan nggak lucu Waktu juga. kapan tuh gue ngeliat lu ada lagi keluar negeri, ada lu bikin juga. Ada. Kemana gitu gue nggak tahu. Ada. Wah gue yang jalan-jalan mulu nih Iyut nih. Tapi Iyut adalah salah satu idola gue yang akhirnya menjadi teman gue. Dan berapa kali gue show datang. Thank you ya. Ini luar biasa. Tapi untung idola. Gue mengidolakan. Sebenarnya gue nggak idola sama dia ya, sama lagunya gue dia. Pas banget. Untungnya nggak jadi zaman dulu. Kalau dari zaman dulu pasti saya langsung deket. Padahal berapa kali gue sampai beli loh kaset apa? Iya. Sampai beli loh gitu kan, maksudnya kasetnya sampai beli. Sebenarnya gue suka sama Lucky. Kan Lucky kan dari model kan. Jadi pernah ketemu dia berapa Lucky kali. memang anak gaul ya. Terus model. Iya, model kan gitu. Meninggal kan. kemarin kan. Mau bilang ya Allah. Itu dia rambutnya begitu kena apa? Karena maksudnya? Maksudnya botak itu emang Ya mungkin dia lebih ke rontok ya. enggak sakit apa sih? Enggak ada hubungan sama rambut. Rambut dia memang dari sebelum dia sakit udah botak. Kaget aja pas siapa lo lah. Kok ada botak sih? Jadi kita nih sama-sama, dulu gue kurus dia yang gemuk gitu kan. Dia pengen banget kurus nggak bisa, gue mah gampang. Pas gue 2022 kan gue menggemuk kan. Karena gue kena back gue sakit, jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue menggemuk, dia sakit. Dia mengurus. Dalam keadaan sakit dia ngomong gini, gue sekarang udah pakai baju gue yang zaman dulu lagi loh, kata dia bilang. Udah turun 20 kilo. Gue gini aja Ki, lu sehat dulu Ki, jangan mikirin kurus. Iya. Karena turun terus deh berat Siap ada majalah gadis pasti gue beli. Iya. Lu Ki lu ganteng banget. Cakep. Tapi gue juga ganteng dulu. Iya. Dulu. Nggak apa-apa. Itu bagus itu. Muji sendiri bagus. Iya dong. Kita harus sering memuji sendiri, ngaca sendiri. Kita nggak boleh ngeluh. Kan? Bukan. Badan kita ini tuh ada nyawanya. Dia tuh sedih kalau kita Sebenarnya nggak sedih. Aku belajar soul of speaking. ininya tuh harus dipuji gitu. Jadi gini loh, aku belajar soul of speaking. Yang mana kita tuh nggak boleh ngeluh, tidak boleh sedih. Lo coba deh, gue ajar dia. Lo ngaca 1 jam lo ngaca nggak Gue nggak kuat, diabetes. Enggak, nanti kayak ada Manis banget. ada ngomong sendiri gitu. Apa itu lo nangis, apa itu lo sedih, apa lo ketawa. Lo ngaca aja gini, ngaca tapi lo ngedip apa enggak gitu. Kamu ngaca aja, nggak usah ngomong apa, lo ngaca. Nanti lama-lama kayak ya kita serem feedback ke diri kita sendiri. Itu gue belajar sendiri ya. Oh iya. Coba lo ngaca setengah jam aja deh. So, kita tuh nggak boleh, misalnya kita kan ada jerawat nih. Kita udah ngaca gini. Idih, kok gue jerawatan gitu kan. Jangan begitu, nggak boleh. Itu feedback. Kita nggak tahu itu kaca udah berapa orang yang ngaca. Nanti kan malah jadi kembali ke kita lagi sendiri, malah tambah banyak. Oh iya. Aduh gue gemuk nih. Jangan bilang tuh. Kita puji justru kita badan kita. Wah keren kita gemuk nih. Iya gitu. Nggak bener. Gue oke ya bagaimana kayak gitu. Nanti karena ada feedback itu muji diri sendiri. Mesti gitu. Terus kalau pagi sebetulnya kita harus gini tuh di apa untuk aura kita tuh kayak apa sih, embun ya. Lu kayak gitu? Iya. Jadi lu sekarang ke alam nih? Udah lama, itu sudah lama. Udah lama. Cuman kan karena rumah gue nggak deket puncak. Jadi kan kalau ini kan masih bisa dong kayak yoga gitu. Tapi gue bingung ya gitu. Terus terang. Apa? Lu tuh sekarang muka masih kenceng. Gue pakai borak. Gila. Untuk ukuran Iyut ya.
Masih kenceng, masih. Masa jadi pengen malu gue ini. Beneran serius ya. Menurut gue, lu kayak berhenti tuh kalau untuk urusan kulit. Enggak. Masih Orang cantik, hidung gue masih. dibilang operasi, gue bilang coba aja, gue bilang tuh gue sih pengennya kecilin hidung. Orang Jangan dong, itu kan hoki. iya, soalnya hidungnya kayak laki. Sama kan gede sini. Coba, tapi dari dulu kan tuh hidungnya segini kan? Berapa korban? Nggak ada masalah kan sama hidung. Korban udah berjatuhan udah. Iya, Enggak, tapi bener kalau ini gue bener. Gue dari tadi ngeliatin nih, gokil ya. Nggak ada mengkerutnya loh. Udah. Nggak kelihatan. Udah Nggak. tuh. Iya tapi nggak kelihatan. Beneran serius gue. Iya, Gue enggak. nggak bohong. Ntar lihat hasilnya ya. Sekalian bener apa enggak. Nanti bang kamu zoom. Gila lu beneran. Gue bilang, oh, bagus juga nih. Tapi apakah tadi gue dari itu yang tadi kata lu? Apakah dari apa? Gue nggak tahu. Itu udah lama, itu udah berapa 2 tahun lalu. Maksudnya, ini tiap pagi tuh jam 8 di kaca boleh atau di udara terbuka. Kalau gue kan rumah gue kan kalau di sini bagus. Jadi kayak kita semacam yoga. Kita gini aja, kita sampai baca bismillah lah ya. Maksudnya kita gini nanti terus gitu baca bismillah gitu. Pokoknya pagi jam 8 pagi. Terus ya itu kalau ngaca itu kita nggak boleh. Itu feedbacknya gini banget. Ih gue jerawatan nih gini jangan sampai. Karena kan kita ada ari-ari ya, kita kan ada, ya kan? Oke. Kita kan punya kembaran Punya kita. kembaran ya. Nah itu yang disebut gitu. Maksudnya jangan, aduh gue gemuk nih gini-gini. Itu malah kebalikan nantinya gitu loh. Kalau misalkan orang gue pernah batuk di pesawat, gue tahan, mesti gitu kan ya. Jangan bilang, aduh batuk nih, kasihan yang lain kan gue tahan sampai di pesawat turun baru gue batuk. Kasihan yang lain kalau misalkan, aduh repot banget batuk gue ini. Kan kesel dong orang pada marah-marah. Nggak boleh gitu loh, kita tahan. Kayak gitu. Maksudnya kita harus muji diri sendiri. Iya benar, kalau itu gue setuju. Kayak gitu. Itu solo of speaking. Kayak gue nih, gemuk. Kemana? Fer, gemuk banget sih. Iya, berhenti nyuntik. Oh, alhamdulillah. Gitu. Langsung setuju orang-orang. Suntik gemuk. Sekarang nyuntik juga, tapi nyuntik gemuk. Vitamin C. Tetap tuh kalau di panggung masih tetap tepuk tangan. Itu karena kita harus percaya diri. Iya, makanya itu. Makanya nggak boleh kita, aduh gue gemuknya, aduh gue begini. Malah nanti kebalikannya. Pokoknya gini, yang gue belum pernah bisa sampai selesai itu, gue ngaca. Lama-lama serem, Fer. Bener loh, Fer. Serius? Bener. Jadi Lama-lama serem. Muka kita berubah? Enggak berubah, tapi kayak misalkan kejadian apa gimana itu. Nggak tahu, gue sampai begitu. Enggak nih. Malam-malam? Ya kapan aja lu mau gitu semalam-malam. Nah, dong pret, tak begitu. Anak kodok disangka kampret. Itu mah bokap. Iya enggak, kapan aja pakai Dung pret lagi. pas di muka kita aja, Iya. Lo jangan ngedip, lo diem aja gitu kan. Sampai nanti lo kerasa apa itu gitu. Nggak nyeremin lah. Iya. Nah sampai dapat juga gue bisa mendengar dari kejauhan. Yang bener lu ya. Ya. Gue panggil nama lu gak pernah nyaut. Bukan orang ngomong di sono itu gue bisa dengar. Bisa dengar. Cuman maksudnya kalau itu gue bilang sama guru gue, itu gue pernah begitu. Tapi di saat gue depresi gue bilang gitu. Jadi orang ngomong apa gitu, kayak misalkan di rumah sebelah sana. Kok lu bisa dengar? Iya, Allah demi Allah nih biar gue nggak selamat nih. Jangan dong. Ya tapi itu kan kelebihan dong. Bukannya kita. Sampai sekarang nggak? Apa? Sampai sekarang? Kalau gue mau belajarnya sih bisa aja. Sampai gue nggak mau dengar maksudnya gitu. Maksudnya orang ngomong ya, apa gitu. Capek juga ya. Yang kita nggak mau denger malah kedengeran. Iya, maksudnya apa? Rame banget kepala lu. Ya makanya orang sampai ya pernah gue cuma 3 bulan ya si depresinya ya. Di saat gue down segala macam. Itu banyak hal-hal yang nggak mungkin jadi mungkin gitu loh. Tapi gue nggak ikutin.
Karena kalau gituin gue mungkin gila gitu. Lu tapi kalau lagi kena depresi gitu, apa yang lu lakukan? Maksudnya depresinya untuk diem. menetralisirnya gitu. Gue diem. Diem. Bukan lu banyakin kesibukan. Enggak, gue diem karena kan itu dibilang, kadang gue dibilang sakit apa enggak, karena gue nggak mau keluar kamar. Cuman keluar kamar, makan, udah di kamar lagi. Gue bisa nangis 1 jam. Nangis. 1 jam, tapi nggak ada keluar air matanya. Cuman bunyi aja. Enggak, maksudnya nangis tapi gue merem. Tapi nggak keluar air mata gitu. Nah sampai tuh kejadian yang tidak gue alamin ke orang, kayak film Fer, di sini Fer. Itu orang nggak percaya, sampai sekarang gue juga nggak tahu. Dan gue nggak kepengen tahu kok bisa sih begitu, kok bener. Aku nggak gini, aku nggak gitu, nggak tahu tuh kenapa. Tapi lu sekarang udah nggak dong? Enggak. Tapi mungkin kalau gue belajar, di saat gue belajar. Bisa kalau lu mau pelajari terus. Iya. Atau 6 bulan aja. Enggak, emang gue dukun apa gue? Enggak lah, nggak mau. Bisa gitu. Karena dari kakek juga. Iya berarti lu memang ada bakat medium. Iya, 4 orang, sepupu gue 4 orang yang bisa begitu. Iya nggak semua. Kalau gue mungkin lebih ngaca jadi. Enggak, itu kan kita kan rame-rame, bukan gue belajar sendiri. Itu kita ada muridnya berapa orang, bukannya. Oh, ada gurunya ya. Iya, namanya sekolahnya Soul of Speaking gitu. Maksudnya enggak, kita rame-rame, bukannya gue sendiri. Masa gue tahu gitu-gituan kan enggak. Kayak begitu sampai gue kejadian yang gue orang belum kejadian, kok gue bisa lihat. Lu bisa lihat? Enggak bisa lihat. Bisa ada di kepala gue. Ngeri ya kayak gitu-gitu ya. Tapi gue sih nggak itu. Itu kan gue nggak tahu siapa yang mau kejadian. Kalau misalkan gue pelajarin, gue tahu kakak gue mau jatuh dari tangga di Australia loh. Itu gue bisa tahu. Jadi sebulan sebelum dia jatuh, jadi gue kayak di describe gitu loh. Dikasih sign, bukannya apa di sign. Dikasih sign aja. Gambar Australia. Tiap gue jalan ada orang pakai tungket, ada orang pakai sepatu yang kayak pokoknya yang begitu kayu. Yang dipegang ini. Tiap gue begini, gue nengok gini, kok ada orang pakai itu lagi, itu kan. Sampai gue nonton film itu, filmnya tentang orang jatuh. Ini apa sih gitu? Taunya kakak lo. Iya, kalau gue tahu kan gue bilang kakak gue dong. Oh, jadi lu masih belum tahu kalau untuk gitu-gitunya ya? Iya, nggak tahu. Gak lama kakak gue jatuh. Sebulan sebelum dikasih lihat topi Australia, ini apaan sih gitu kan? Ini apa sih gitu loh. Gue juga nggak mau kayak gitu. 3 meter. Tapi nggak apa-apa. Ya sekarang pakai tongkat. Patah lah. Patah karena kenapa dia pakai tongkat? Jadi kalau Imang itu Uci? Enggak, kakaknya Uci. Kakaknya lagi. Kalau Imang ikutin tangga, Imang mati. Kenapa dia nggak meninggal itu? Dia berusaha miringin badannya dia supaya tidak bareng sama tangga. Itu dia bikin dia jatuh. Jadi duluan tangganya, kalau nggak dia bareng-bareng tangga ya deh ketiban. Nah kayak gitu-gitu. Satu lagi nih yang gue juga bingung juga. Misalkan kayak gini, gue nggak kepengen apa yang orang ngomong itu ke format sama gue. Ke apa? Ke format sama gue. Ke format sama gue. Misalkan nih lo ngomong nih, lo cerita. Gue nggak kepengen masuk ke sini gue gitu. Kenapa? Ya maksudnya udah aja, habis ngobrol udah aja gitu, hilang. Supaya apa? Nggak supaya apa-apa. Kan nggak enak dong, maksudnya omongan orang semua apa, nanti kalau misalkan kadang-kadang orang tuh sebel. Kayak misalkan kemarin kan gue gini. Gue udah tahu, lo udah cerita kemarin. Oh ya gue lupa ya. Jadi ke format sendiri sama gue gitu masuk. Itu apa namanya? Wah. Bahaya. Hah? Nggak tahu. Misalkan dia kan ceritanya udah sebulan yang lalu nih. Terus dia cerita lagi ke gue. Kemarin gue gini. Gue udah tahu. Kan lu udah ngomong.
Kapan gue ngomong? Begini kan? Iya. Padahal memang benar udah cerita. Udah. Oh, lu nggak bisa lupa terus, ada terus. Iya, jadi kayak masuk gitu kayak. Oh, oke. Itu apa namanya? Masa Itu dia? namanya mikirin orang lain sih itu lebih tepatnya. Gue nggak mau pikirin. Lo jangan begitu, Fer. Itu deja vu begitu, Bang? Enggak, bukan. Kalau deja vu itu lu ngelihat yang belum terjadi. Oh, kayak tadi kakak gue? Iya, kayak gitu. Itu deja vu. Oh, nah itu 2 kali begitu. Cowok gue. Siapa tuh? Ada deh, bukan. Enggak ini. Oh, ini bukan yang dulu. Sampai sekarang pun gue heran. Itu kejadian hari Sabtu. Oke. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Gue gak ketemu nih, kan dilarang sama nyokap kan. Gue gak ketemu dari hari Rebo. Ya, udah mulai dipisahin sama nyokap. Jadi, nah gue antara sakit dan tidak itu. Udah kita telepon kalau kita telepon kita kasih kode tutut 2 kali. Berarti dia gitu kan. Kalau nggak boleh telepon. Okay. Jadi kejadian dari Rebo, Kamis, Jumat, dari dia mulai pergi sama cewek, dia tabrakan, masuk ke rumah sakit, dia pingsan, dia adu-aduan, siapa yang besuk, dia rumah sakitnya di mana, tabrakannya di mana, gue tahu cuman salah rumah sakit doang aja di Pelni. Sabtunya dia telepon gue. Ini kan maunya kamu. Aku gak nyumpain kamu. Langsung gue tuh kayak gitu. Itu apa tuh? 2 kali loh kakak gue sama cowok gue itu. Jadi gila Rebo. Yud, jangan jadi orang pinter Yud. Gue cuekin aja itu sih, gue gak peduli. Bukan gak jadi orang pinter, gue juga gak tahu. Kok itu bisa ada. Jadi sakti. Enggak, itu sama sekarang gue bingung. Jadi kejadian itu Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu dia telepon gue kering. Ini kan maunya kamu kan? Kamu kenapa? Kamu nyumpain aku kan? Oh gitu? Dia yang salah? Iya, tapi maksud gue bisa tahu. Gue kagetnya, kok gue tahu ya tuh. Cuman salah rumah sakit doang, dia di Pelni, nggak taunya. Dia di PP, nggak taunya di Pelni. Ini gara-gara kamu nih aku selingkuh nih. Emang lu mau aja. Sampai tabrakannya tuh di depan PP tuh gue tahu banget. Mobilnya kelihatan di sini, gue nih kepala gue tuh kayak film. Kayak ada film. Sampai dia jalan sama cewek, terus dia pergi berarti kemana? Ada kayak film, ada satu kayak gitu. Apa bang? Destination ya? Final Destination lo kayak gitu. Udah nonton lo? Tahu belum. Udah nonton ya? Bener ya kayak gitu? Dia bisa ngelihat berapa detik ke depan atau berapa hari ke depan gitu? Iya makanya sampai sekarang gue bingung. Sampai sekarang gue gak penasaran banget. Gue bilang, ini apa sih? Gue bilang, tapi itu di saat gue gak sehat ya. Iya. Di saat Pas pada saat depresi ya? Maksudnya di saat dibilang sakit dibilang enggak sakit tapi enggak. Sampai tapi kayak di film gue tuh, gue merem aja masih bisa kayak film jalan. Yang gue bingung tuh sampai dia keluar rumahnya, sampai dia jatuh, sampai dia tabrakan, sampai masuk rumah sakit, sampai yang besok ke siapa aja dia pingsan. Detail ya? Itu dia sampai nggak lama pas Sabtu kering langsung gue kaget. Pasti dia nih, gue bilang. Bener. Ini kan yang kamu mau. Kamu nyumpain aku kan? Nyumpain apaan? Gue masih bego dong, masih orang kayak masih dibilang nggak sehat gimana sih? Iya. Itu namanya apa namanya? Final. Di film Final Destination. Nanti coba lihat. Wow. Jadi ke situ ngomongnya deh. Tapi nggak bener, gue sampai sekarang bingung gitu kan, bingungnya. Setiap orang ngomong apa-apa yang curhat sama gue ya. Itu dengan sini kayak zit itu udah masuk. Nanti tiba-tiba seminggu kemudian lagi dicerita, kan lo udah ngomong sama gue. Kapan gue ngomong sama lo? Udah ini kan. Oh iya ya. Kayak gitu. Kan gue nggak mau ke format gitu kan. Iya. Tapi kenapa masuk ke semua gitu kan? Kayak gitu ada kalau. gitunya ya? Iya, itu apa namanya nggak tahu. Nggak tahu
saya juga bingung. Coba tanya remote bergoyang. Oke, tapi gue sekarang akhirnya sudah terjawab. Gue dulu ternyata lu tuh nyanyi dulu ya. Dan akhirnya film, gue taunya lu bintang film. Gue nggak tahu lu nyanyi. Sama bintang-bintang film juga itu. Kasih clue jangan ya. Terus gue tahu bahwa ternyata pada saat main film pertama tuh waktu itu pas film itu gue jadi tahu akhirnya. Iya. Dan lu ternyata tuh main sinetron. Nggak, sinetron kan gue udah gak nonton. Banyak, Lu itu main banyak sinetron juga di situ. Dan gue tahu sekarang, ternyata lu sekolah pakai biaya sendiri, kuliah pakai biaya sendiri. Iya. Kok Gue ke Australia, ke IKJ itu udah bayar sendiri. Sampai IKJ gue jual dulu ya? ke Australia sampai gue jual mobil. Mobil gue ada 3, gue jual 1 buat ke Australia. Ambil di Australia kurang juga nih duit, masa gue jual mobil lagi deh. Ya udahlah nggak sampai selesai. Nah kebetulan pas mau selesai, guenya usus buntu. Pas liburan tuh, jadinya nggak bisa berangkat lagi karena harus operasi. Sampai guru gue kirim statement, ini gimana, mau dilanjutin nggak? Kalau mau dilanjutin, gue harus bayar lagi 1 semester. Berapa juta? Iya. Itu. Ya pokoknya itu jadi akhirnya lu gak diterusin kalau yang di Australia. Semua jadi terbengkalai karena gue kepengen sekolah. Dan gue kejawab lagi sekarang, ternyata lu tuh gak dibolehin jadi artis sama bokap ya. Gue pikir lu tuh didoktrin untuk jadi artis malah enggak dia ya. marah banget. Oke, karena bokap udah gak ada baru lu jadi artis. Alhamdulillah kita tahu semuanya. Pokoknya tiap naik kelas pasti dapat hadiah gitu. Oh iya, Papa pengen rencana nih Bang. Kita cari satu video klip dia nyanyi. Masih ada gak sih di YouTube? Ada. Ada ya? Banyak. Nah, nanti kita kasih videonya waktu lu kecil ya. Nanti linknya gue kasih tahu. Yang kecil, yang sedang sama yang dewasa. Enggak, yang kecil aja. Yang kecil. Karena dulu kecil, gue kan belum lihat. Gue juga pengen lihat jadinya. Abang tuh cariin ya Bang. Namanya Iyut kan? Iya gitu, Selamat. Iyut Bing Slamet kan? Nggak pakai nama asli kan? Enggak. Oke, nanti gue puterin di sini. Seperti apa sih Iyut zaman dulu waktu kecil nyanyi? Ya enggak. Sendiri kan? Enggak sama Adi kan? Sama Adi ada. Ada sama Adi juga. Nah, terpilih nih Bang ya. Yang paling banyak diputar orang. Nanti kita lihat di situ. Karena mereka udah bikin. Jadi yang tahu nanti pilih aja gitu. Albumnya baik yang udah diduplikatin sama orang juga. Iya, pasti juga. Yud, thank you ya. Waktunya udah ngobrol sama gue. Sekarang di sini udah pada tahu semua orang-orang. Ternyata Iyut itu bukan pemain bintang film duluan. Ternyata memang lu nyanyi dulu. Ini gue mau balik dari sini. Gue mau mau lihat lu waktu lagu-lagu lu tuh ada di mana gitu. Di DSP adakah atau di YouTube adakah gitu. Gue mau cari itu. Ya banyaknya di YouTube. Iya makanya gue pengen cari banget. Lo misalkan posting gitu. Panggil judul lagu gue ya keluar lah. Oke, iya makanya ntar gue cobain. Thank you ya. Oke. Terima kasih Yud. Alhamdulillah sudah bertemu dengan idola saya. Buat kalian di sini ada Instagramnya Iyut, follow. Terus udah gitu buat kalian yang nonton sampai habis, gue appreciate banget, thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, komen, semua yang gue taruh di sini lu follow. Dan Iyut masih nyanyi, Iyut juga masih main film. Jadi silahkan kalau yang kangen sama Iyut. Siap dikontrak. Siap dikontrak ya. Bilang dari saya jadi saya dapat komisi. Oke, thank you banget. Jangan lupa sebarkan kebaikan. Bye. Bye.